Oke, oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi dengan saya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Maulana Muhammad Faik Baharij. Saya berasal dari Universitas Diponegoro. Pada program studi Teknologi ATS Otomasi, saya berasal dari Fakultas Sekolah Vokasi. Nah, dengan identitas mahasiswa saya atau NIM saya 4004 032 46501101. Nah, di sini saya akan membahas permodelan dan kontrol PID. Di sini secara konsep dan juga beberapa secara konsep saya jelaskan konsepnya juga dari Simulink. Jadi secara konsep saja biar secara garis besar itu bagaimana. Dan nanti saya akan menjelaskan tentang alur dari tank yang menyimpan air, terus ada DC power apa arus DC dan sebagainya lah. Ntar lah. Kita mulai dengan mengenal PID dulu ya. Oke, pendahuluan kita jelaskan kembali apa itu PID. Nah, ini kita kembali lagi ke pemodelan sistem. Nah, pemodelan sistem ini adalah representasi matematis atau diagram dari sistem nyata. Jadi itu sebuah simulasi atau pembentukan atau pemikiran terlebih dahulu bagaimana itu akan terjadi yang meliputi mekanik, listrik, thermal, dan lain-lain. Tujuannya adalah memahami, menganalisis, dan juga merancang kontrol. Jadi kita bisa membuat bagaimana benda itu akan dibuat nantinya dengan berbagai macam perhitungan. Nah, itu cara kita memahami dan menganalisis serta merancangnya itu bisa menggunakan permodelan. Nah, contohnya di sini kita akan sistem massa pegas, terus motor DC, dan juga tangki air. Oke, di dasar pemodelan dulu, di sini pokoknya terdiri dari 3 tahap. Biasanya 3 tahap, selalu 3 tahap. Jadi pertama pasti ada inputnya, dari input langsung ke sistem, sistem itu diproses, dari proses lalu ke output. Nah, ini pokoknya tahapnya itu ini. Terus nanti juga ada namanya fungsi transfer. Jadi itu tuh untuk matematis antara hubungan input dan output. Itu terjadi output dibagi input. Itu mendapatkan fungsi transfernya dengan representasi atau bentuknya itu biasanya adalah persamaan diferensial. Dari persamaan diferensial itu akan dibentuk jadi fungsi transfer dan itu juga akan digambarkan agar lebih mudah dipahami, lebih simple itu dengan diagram blok. Kita lanjut, kita mundur sedikit. Kenapa pentingnya kontrol? Tentu pertama uh, stabilitas, kita perlu stabilitas dalam mengatur hal-hal yang yang jalan gitu ya. Jadi kita bisa mengatur atau mengontrol bagaimana sistem-sistem itu, terus juga itu juga membuat atau mengatur kecepatan respon. Kita bisa mendapatkan hasil dari kondisi yang ada secara lebih akurat dan juga kita tentunya ingin untuk mengurangi error sekecil mungkin agar hasil yang kita inginkan itu sesuai dengan set point atau ketetapan yang kita inginkan. Contohnya ya kontrol suhu AC kan kita kontrol nih, kita kontrol suhu sekian ya kita pengennya tetap dia tuh di suhu sekian yang kita inginkan gitu. Nah itu juga kita atur dengan mudah kan dengan kecepatan respon yang kalau bisa secepat mungkin gitu. Nah PID kita riset kembali. PID itu singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Biasanya bentuk umumnya adalah ini KPKIKD ini proporsional, integral, sama derivatif itu hurufnya ya. Terus ET itu dia tuh errornya apa namanya peluang error. Nah di sini juga biasanya digunakan dalam industri karena cukup sederhana dan efektif ya. Nah fungsi tiap komponen tentu proporsional. P itu untuk merespon misalnya error. Nah biasanya itu untuk merespon errornya tuh seberapa secara cepat. Nah jadi kita tahu lah ada error apa, itu errornya tuh harus kita ketahui langsung gitu biar bisa langsung kita dari itu proporsional. Terus integral itu dia untuk menghilangkan error steady state. Jadi kita untuk mempersingkat jarak antara errornya itu jangan sampai ada jarak waktu yang cukup banyak ataupun terlalu singkat itu berarti bisa jadi over kan. Terus
derivatif itu adalah prediksi perubahan. Kita tentu harus menstabilkan agar perubahan itu tidak berubah gitu kan, tidak over. Nah, itulah fungsi derivatif. Jadi dia itu akan menjaga agar kondisi tersebut ke depannya tetap stabil. Nah, karakteristiknya tuh respon biasanya ada 4, yaitu P saja. P saja itu artinya responnya cepat, tapi ada error steady state, jadi cepat lah. Nah, terus kalau udah tuh ada biasanya ada juga PI. PI itu errornya hilang, tapi responnya itu dapat dikatakan cukup lambat. Nah, terus ada PD. PD itu cepat dan stabil, tapi ya, responnya lumayan cepat dan stabil, tapi error steady-nya tuh masih ada. Dan juga PID. PID itu kombinasi terkait yang biasanya digunakan untuk tuning. Nah, di tuning itu biasanya ada apa aja sih? Tentu di sini ada trial dan error. Trial dan error itu tentu saja untuk pengujian, di mana kita biar tahu apa apa namanya, biar tahu uh, pengujian itu ada gagalnya apa ya kan. Terus lalu ada yang namanya metode Singler-Knowles. Singler-Knowles itu adalah metode klasik yang biasanya memberikan aturan awal yang berdasarkan respon sistem. Jadi itu adalah metode di mana kita bisa mendapatkan bisa menetapkan aturan di awalnya untuk berdasarkan responnya tersebut. Terus bisa kita menggunakan software yaitu Simulink atau MATLAB. Di sini ada sebuah aplikasi ataupun media untuk mempermudah simulasi ataupun optimalisasi dari parameter yang ditetapkan. Tujuannya ya tentu untuk mendapatkan responnya yang cepat, overshootnya kecil, dan juga error steady state-nya yang kalau bisa mendapati nol. Ya tujuannya itu. Di sini tujuannya respon cepat, overshootnya kecil, dan errornya nol. Saya contoh dari aplikasi PID yang biasa digunakan ya tentu saja untuk mengatur kecepatan DC. Uh, Mengatur kecepatan motor DC pada robot atau misalnya conveyor itu kita bisa menggunakan aplikasi PID. Terus juga kita mengatur suhu oven nih di sebuah proses agar suhunya itu stabil itu bisa. Terus yang terakhir adalah kontrol posisi robot di mana kita pengen sistem dari akuatornya itu misal pada suatu barang atau misalnya tangan robot nih itu tuh akurat pada setiap gerakannya. Jadi kita tuh membantu proses pemodelan dalam merancang controllernya gitu. Kayak gitulah. Ya intinya pada apa namanya PID itu permodelan itu membantu sistem karena itu sebuah langkah awal untuk memahami dinamika sistem. Nah itu artinya uh, teknik ini tuh cukup sederhana tapi juga powerful ya kan. PID itu sederhana tapi juga powerful. Dan digunakan dengan luas mau di industri ataupun hal kecil itu bisa digunakan dengan penerapan nyata. Terus proses tuning dan verifikasinya juga bisa lewat simulasi ataupun eksperimen. Nah, itu juga biasanya jadi digunakan untuk bagaimana bermacam-macam otomasi modern. Nah, di sini kita akan melakukan mengambil sebuah contoh. Di sini adalah sebuah tangki sebuah selang di mana anggaplah ini adalah air. Nah, air itu mengalir dari sini, dia ngalir ke atas, lalu ke bawah sini dan ditampung di sini. Nah, di sini tuh air yang mengalir ditetapkan besar kecilnya dari sini, kV, kV, kV itu theta V sama kV. Nah, yaitu makanya rumusnya tuh ini Q2 itu Q2 debit airnya itu ditetapkan berdasarkan besarnya theta itu sudut-sudut V dan juga K-nya itu KV. Nah, di sini dia yang akan menetapkannya setelah proses itu dia akan lanjut ke sini terus dia akan keluar dari Q2. Nah, dari Q2 ini
CO2 ini dia akan ngalir ke sebuah tangki. Nah, tangki itu dia punya beberapa informasi, yaitu pertama luas penampangnya yaitu A. Nah, dari A ini kita bisa tahu lah luasnya itu berapa, terus ketinggiannya itu H. Nah, dari H, terus airnya masuk dari Q2, otomatis dia akan ngalir sini dan tampung sini. Nah, dari sini, apa namanya, dari sini tuh kita bisa mendapatkan kalau air H ini, apa namanya, volumenya, volume massa di tangki itu berdasarkan Q2 min Q1. Jadi mengalir ini akan sesuai dengan yang keluar dari Q1. Jadi airnya itu yang ada di dalam sini tuh berdasarkan dia ngalir berapa, terus nanti dikeluarin dari sini. Otomatis karena ini artinya ketinggian asam apa volumenya ini terdiri berdasarkan input dan output. Kalau misalnya outputnya lebih gede daripada input, otomatis kan hanya bakal turun kan, ataupun sebaliknya. Nah, oleh karena itu ini rumusnya Q2 min Q1 sama dengan A kali H. Artinya volume dalam tabung ini dia berdasarkan seberapa debit air yang masuk inflow ataupun keluarnya outflow dari Q1. Nah, artinya Q1 ini kita juga bisa apa ya? Bisa dikontrol seperti Q2 ini kan dia berdasarkan ini theta V sama kV. Nah, itu juga bisa dikontrol berdasarkan Q1 sama R. Nah, di sini R itu adalah sebuah resistensi hidrolik. Jadi kita tetapkan aja Q1 kali R sama dengan H ketinggian karena dia ngatur ketinggian. Nah, jadi gitu. Ini blok simulink sebenarnya sama aja kayak yang di gambar, cuman ya udahlah pokoknya gitu. Cuman ini belum saya tetapkan KV-KV-nya. KVR sebenarnya harusnya ditetapkan dulu. Tapi ya ini kan saya jelaskan secara garis besar aja ya. Jadi di sini ada pertama kita pakainya rem. Kenapa kita pakai rem? Soalnya rem itu menjelaskan fungsi naik karena dia tuh apa namanya? Dia tuh kalau misalnya di scope, aduh, keluar. Dia tuh bakal ngasih gambar yang lurus lurus ke atas gitu. Nah, kita pakai fungsi rem, soalnya dia tuh mewakili bahwa fungsi naik linear itu sesuai, makin lama itu makin besar. Nah, terus di sini ada gain. Gain itu kan dia apa namanya untuk pembangkit ya. Nah, dia itu untuk menghitung debit masuknya berdasarkan rumus tadi, rumus ini. Nah, kalau misalnya udah dapat, kita bisa menggunakan ini. Ini sum. Nah, sum ini bakal kita kurangi dari selisih. Jadi dia bakal menghitung selisih antara Q2, Q2-nya kan dari sini dikurangin dengan Q1, Q1-nya dari sini. Nah, dia bakal kurangin dapat selisih. Nah, pokoknya gitu. Nah, di sini ada gain A juga. Gain A itu dia buat yang ini apa namanya? Volume. Nah, gain A ini tuh buat volume, jadi dia tuh isinya persamaan yang mana Q1 min Q2 sama dengan A kali H. Nah, di sini A-nya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan hasilnya. Terus terus ya udah, ntar dia bakal keluar dari apa namanya ada GNR juga. GNR ini fungsinya buat ini kan kita ada R-nya di sini kan. Nah, R-nya ini tuh yang berfungsi dimasukkan ke sini. Jadi kita udah dapat apa namanya hanya dari sini dikaliin ke R, maka kita dapat skopnya hasilnya kurang lebih begitu. Lalu selanjutnya oke, ini sebenarnya sama aja. Ini kan tetap apa namanya dialirin, cuma bedanya di sini dipasang sebuah perangkat atau sistem untuk mengecek error. Nah, di error ini tuh ini sebuah resistor dengan apa namanya dia tuh fungsinya untuk melihat apakah floatnya ini tuh atau ketinggiannya itu tuh dia tuh sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, fungsinya tuh begitu. Nah, dari sini tuh
kalau misalnya ada beda sudut, beda ketinggian dari R, dia bakal nge, apa namanya, mendeteksi sinyal error gitu. Nah, itu untuk perbandingan antara sinyal set dan juga error pada poin R ini. Nah, poin R ini terus otomatis kita bisa dapat rumus ini error. Error itu terjadi apabila ada perbedaan antara R sama H. Resistor ini, resistor apa? R itu apa tadi? Ya, resistor ya. Pokoknya R ini sih, R ini dengan H ini ketinggian, apakah berbeda? Kalau ada perbedaan, otomatis kita dapat nilai error. Nah, gitu. Nah, di sini kalau KE itu dia mana kursor? KE itu dia sebagai penguat kesalahan. Jadi penguat error. Jadi dia tuh buat sinyal errornya itu diperkuat biar dia bisa nyampe ke amplifier. Nah, dari amplifier ini dia bakal akan membuat motor itu berputar. Nah, dari motor yang berputar ini akan muncul kecepatan kan, karena ini motor yang berputar, muncul uh, kecepatan atau ini theta m. Theta m-nya itu anggap di sini tuh 133 volt. Nah, dalam contoh ini tuh 133 volt. Nah, otomatis kita bisa mendapatkan rasionya. Nah, mendapatkan rasionya itu kita menggunakan tuh, kita menggunakan maaf, uh, kita menggunakan rumus ini theta v. Theta v ini dari theta m dibagi n. Nah, dengan demikian terus ya udah, dengan demikian kita bisa mendapatkan perbedaan katup secara manual, tetapi juga dikendalikannya itu oleh selisih errornya. Nah, di bagian lanjut kita ke rangkaiannya aja. Ini kan controller tangki scope ini tuh cara ininya lah. Garis besarnya tuh dari air ke kontrol diatur ke tangki, baru hasilnya itu scope. Nah, kalau ada perbedaan tinggi, dia bakal balik lagi dari sini, dia bakal balik lagi ke awal. Nah, ini tuh cara garis besarnya tuh gitu. Nah, dari sini kita coba ke rangkaiannya aja. Tapi rangkaiannya sekalian aja. Ini nggak usah dilihat yang atas ini, nggak usah dulu. Ntar itu buat yang nextnya kita bahas. Nah, di bagian ini tuh digunakan beberapa macam ya. Jadi, kalau nggak kita lanjut dulu aja deh. Nah, di sini. Ini kita menggunakan bermacam-macam. Ini juga ada rangkaian untuk pegas, ini pegas, dan ini adalah peredam. Nah, ini tuh cocok juga buat yang tadi kan. Nah, sama ya. Nah, kita jelasin yang ini dulu. Ini adalah sebuah model sistem untuk posisi atau posisi dalam sistem massa spring atau massa pegas dan peredam. Jadi ini massanya, ini pegas, ini peredamnya. Nah, di sini tuh berlaku beberapa hukum, yaitu pertama adalah hukum Newton 2 di mana gaya total itu sama dengan M kali A. Nah, tapi di sini juga berjalan juga seperti hukum Hooke ataupun inersia di mana dia bisa mengembalikan hukum tersebut sama dengan nol dari yang saya pelajari seperti itu. Nah, artinya ini adalah sebuah rumus yang telah diubah menjadi seperti ini. Mana kursor? Kursor. Nah, dari sini kita jelaskan dari ini aja deh. Inputnya itu kan dia bakal jadi sinyal
kita langsung masuk ke sini aja, kita nggak usah bahas ini karena ini tuh masuknya ke diferensial ya. Kita masuk ke simulinya aja. Nah, di sini kita jelaskan. Di sini input sinyalnya itu adalah step di mana itu adalah sebuah keadaan di mana jika ini tuh terjadi ada perubahan ketinggian atau apa itu step clock di mana dia tuh menggambarkan gelombang yang berubah. Nah, dari saya tangkap begitu. Nah, dari sini sinyal itu bakal masuk ke gain. Nah, di sini ke gain. Nah, gainnya itu bakal sebenarnya ini tuh masuk ke rumus. Nah, dia itu masuk ke rumus di sini. Ini tuh sebenarnya ada seper M. Cuman saya nggak jelasin lah soalnya itu saya juga masih pusing dan belum terlalu paham. Jadi itu tuh ini tuh sebenarnya rumus kompleks di mana ini tuh penyatuan antara hukum Newton 2, Hooke dan juga inersia yang saya tangkap gitu. Nah, di sini tuh kita langsung aja. Jadi pertama sinyal ini bakal masuk ke gain. Nah, dari gain ini, dia bakal mempresentasikan konstanta pegas. Nah, konstanta pegas itu kemudian masuk ke sum. Nah, dari sum ini, sinyal itu bakal dikurangi dengan kontribusi gaya redaman. Jadi, karena ini adalah gaya dorong, dan juga ini adalah gaya apa namanya, gaya redam, otomatis itu adalah sebuah gaya yang bertolak belakang. Dan dari situ, itu akan menggunakan sum, di mana kita akan mengurangi gaya dorong dan juga gaya redamnya. Nah, dari situ hasilnya sinyalnya udah dikurangi, kita mendapatkan hasil yang cocok lah. Nah, hasilnya itu lalu masuk ke gain lagi. Nah, gain ini akan mendapatkan percepatan atau kita sebut di aksen. Kan dari kecepatan maka itu ntar lanjut ke percepatan. Dari percepatan ini lalu ada sebuah apa namanya ini integrator. Nah, ini tuh untuk apa ya, mencocokkan dengan bentuk yang terintegrasinya lah bahasanya gitu. Nah, dari situ ntar dia bakal diintegrasikan lagi ke posisi Y. Nah, jadi ini tuh yang memanfaatkan sistem pegas dorongnya itu dia bakal kembali lagi. Maaf ya jika agak ribet soalnya sebenarnya emang saya juga gitu. Oke, kita lanjut. Nah, dari sini kembalikan lagi ke sum melalui gain ini. Nah, terus membentuk umpan balik, dia akhirnya bakal ngasilin dari kecepatan, kemudian posisi. Nah, posisi ini dia adalah bentuk awalnya sebagai respon. Nah, dari sini kita bakal dapat tiga konstanta. Tiga konstanta MCK-nya itu udah dapat. Nah, dipakai dari gain ini. Nah, dari gain ini kalau udah kita akan mendapat kita pakai lagi terus kita kita hitung menggunakan ini percepatan ini dan posisi dari percepatan zoom ini kembali lagi dipakai untuk menjumlah gaya yang bekerja pada masa. Nah, intinya gitu. Nah, ini percepatan A itu maksudnya. Nah, jadi jika susah ini tuh konsepnya gini. Ini kan apa namanya, MY, CY sama KY. Kalau misalnya ini kita pecah, ini bisa menjadi sebuah rumus di mana ini kita pindah ruas, Y-nya sama dipindah di sini. Artinya ini M ini kita bisa jadiin seper M KC min CY min KY ya. Nah, sebenarnya gitu. Nah, min per M, nah seper M-nya ini itu yang cocok di sini. Yang saya tangkap gitu. Terus ya begitulah. C bakal hasilin. Nah, kita lanjut aja lah. Nah, di sini kita akan ada sebuah transfer function. Nah, ini atasnya nih.
Nah, transfer function ini dia itu kan rumusnya adalah output bagi input. Nah, dari sini kita bakal apa ya namanya? Dia bakal mengintegrasikan antara input K itu kan yang sini, K dengan hasilnya. Nah, hasilnya. Nah, jadi tuh dia itu bakal memberikan bentuk sebenarnya teman dibagi dari yang bawah ini. Bawah ini itu adalah sebuah bentuk diferensial dari yang bawah ini dibagi dengan output aslinya. Nah, itu adalah transfer, fungsi transfer, yang mana fungsi transfer itu cuma bagi output dengan input gitu. Intinya begitu, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kita lanjut. Di sini ada, kita ganti materi. Ini bukan pegas lagi, tapi ini adalah DC servo. Nah, ini adalah kelistrikan motor, ya motor. Ini ada rotornya, ini ada lilitannya, ntar bakal menyimpan. Nah, di sini DC servo ini tuh ada, kita bisa bikin jadi kayak dua sisi, antara sisi listrik dan juga mekanik. Jadi di sini untuk pertama di sini kan kita masukin tegangan. Nah, tegangan ini ntar bakal dibagi jadi tiga, dipakai buat melawan ini hambatan, hambatannya dilawan dengan tegangannya itu. Terus induktansinya itu juga induktansinya perlu lah. Itu kan resistan apa namanya? Sebagai hambatan juga. Nah, L ini tuh I I inverse itu L I L apa namanya DI per DT, karena dia itu berubah seiring waktu kita turunin ke T dari I-nya. Nah, makanya dia inverse satu. Terus nah semua terus tegangan balik di sini tuh E itu tegangan balik. Nah, tegangan balik atau sebutannya back EMF. Nah, tegangan balik ini muncul karena rotor itu berputar dan nilainya itu sebanding dengan kecepatan putarnya theta atau sebutnya. Nah, jadi tinggal ditulis E itu sama dengan atau sebanding dengan KB dan theta. Nah, kemudian kalau ini udah, kita lanjut ke torsi. Nah, arus I itu kan mengalir di komparan. Nah, bakal menghasilkan torsi. Nah, hubungannya itu ada hubungannya. Jadi, torsi itu karena sebanding dengan arus yang mengalir, otomatis tinggal T sama dengan atau berbanding dengan KT kali I kali arus, udah gitu aja. Nah, di sisi lain kalau mekanik, di arah mekaniknya itu torsi itu dipakai kan buat muter rotornya. Jadi ini tuh juga bisa punya momen inersianya. Ya, kita tulis J. Nah, J ini dan ini tuh gesekan, yaitu B. Nah, di sini gesekannya itu B. Nah, kita tinggal bikin persamaannya. Apa namanya? Karena ini perputarannya itu sesuai dengan inersia dan juga pergeserannya, makanya kita tinggal tulis T itu sama dengan J J theta inverse 2 tambahin B theta inverse. Nah, kalau ininya tuh percepatan sudut motor itu didapatkan, ini percepatan sudut motor itu didapatkan dari torsi motor itu dikurangi gesekan dibagi inersia. Nah, itu dapat dari sini nih. Jadi karena tadi ini tuh kan saya bilang percepatan sudut motor itu didapat dari torsinya itu torsi motor dikurangi efek gesekan, terus dibagi inersia. Nah, kita dapatlah rumus ini untuk mencari apa namanya besar sudut. Nah, kalau misalnya ini kita bisa menggunakan blok ya, dengan blok. Nah, ini saya pakai ini aja. Wih. Nah, ini bukan ini. Nah, di sini tuh kita pakai apa namanya blok-blok. Nah, blok-blok ini terdiri dari kok apa namanya konstan. Konstan ini bisa diisi dengan satuan-satuan V, I, R, L dan sebagainya. Terus
Di sini juga ada integrator, ada gain, ada sum. Jadi kita tuh lihat arusnya itu dihitung dari persamaan listrik. Nah, persamaan listrik ini. Jadi kita ubah salah satu IR. Nah, ini penjumlahan pengurangan, ini penjumlahan dari sini. Terus pengurangannya dari sini. Nah, ntar ini dia balikin di sini. Nah, kayak gitu. Terus torsi juga buat digunakan buat cari kecepatan kan, kecepatan. Nah, percepatan terus diintegrasikan dengan kecepatan dan posisi. Nah, di sini makanya ada integrasi akhir. Nah, tapi ada juga cara yang lebih ringkas yaitu kita menggunakan fungsi transfer. Nah, di sini fungsi transfer itu adalah sebuah fungsi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dia dari persamaan diferensial. Nah, itu diubah ke fungsi alih atau fungsi transfer. Nah, fungsi transfer ini, misalnya ini kan arus nih. Arus itu diubah jadi 1/LS per tambah R. Nah, untuk kecepatannya itu jadi 1/JS tambah B. Nah, di sini simboling itu tinggal kita pakai transfer function. Nah, kita tinggal masukin rumusnya, masukin buat seperti ini, dan ya udah, kita tinggal ubah konstannya aja dan itu jadi. Nah, terus kita lanjut. Di sini ada integral plus proporsional. Integral proporsional itu adalah sebuah apa ya? Di sini kan contohnya drone nih, ada drone. Drone itu terbang di ketinggian 50 meter. Nah, 50 meter, tapi drone itu kan bisa naik, tapi biasanya dia berhenti dikit uh, di bawah target karena mungkin ada error ya, apa ya, yang tidak pernah hilang. Jadi ada di sini, cuman dia berhenti dikit tuh nggak pas di 50. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa menggunakan kontrol integral. Nah, integral ini tuh bekerja dengan cara menjumlahkan error dari waktu ke waktu. Nah, jadi supaya error itu benar-benar hilang. Jadi kalau drone itu berhenti di bawah 50, nah kontrol integral itu akan nambahin dorongan dorongan biar ketinggiannya tuh tepat di 50 gitu. Nah, makanya bloknya itu di sini ada dua, yaitu yang integral ini pakai integral, satu lagi KP itu proporsional. Nah, kalau integral itu tuh fungsinya untuk memperbaiki error jangka panjang. Kalau misalnya KP itu proporsional itu cepat, yaitu untuk merespon apa ya, tapi nyisain error. Nah, makanya ntar dieksekusi sama yang integral. Jadi gabungan keduanya itu kita pakai yang PI controller. Nah, PI itu proporsional integral. Nah, jadi kayak gitu. Terus ada juga kita bisa namanya derivatif control. Nah, derivatif control ini uh, apa ya? Jadi kalau kita tuh hanya bisa pakai P sama I itu kalau sistemnya memang bisa capai target, bisa tinggal kita naikin atau turunin. Tapi kalau misalnya terjadi overshoot atau ayunannya tuh belum stabil gitu, nah itu tuh kita bisa berhalus dengan respon yaitu derivatif. Nah, kita tambahin kontrol derivatif. Nah, derivatif ini bekerja dengan cara melihat seberapa cepat errornya itu berubah. Kalau drone terlalu cepat naik nih, mendekati 50, nah dia tuh kontrolnya itu akan dikurangi biar dia tuh nggak ngelewatin 50-nya itu. Dia kayak ngerem, bahasanya kayak ngerem. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau apa namanya, derivatif itu dia kayak gitu. Ini kan ada KEP ini. Dia yang proporsional, dia memberikan respon cepat kayak tadi. Terus integralnya itu buat menghilangkan error. Nah, terus derivatif itu biar dia tuh enggak overshoot atau berlebihan. Jadi kayak dinaikin tapi ternyata kelewatan. Nah, dia itu yang ngeremnya itu. Terus di sini, ya ini kita bisa menggunakan apa namanya, eh Simulink juga. Simulink di sini target set point diganti set 0,3. Nah, jadi sinyal ini bakal dibandingkan dengan keluarannya. Ini kan keluarannya nih dibandingin ke sini. Nah, di sini buat ngecek error. Nah, dari error ini terus masuk ke PID controller. Nah, PID controller ini dia bakal ngecek ya tadi PID proporsional
dicek, integral juga dicek, biar error yang ada, terus terakhir derivatifnya, biar dia tuh tidak berlebihan gitu. Nah, kalau udah gitu, ya udah dia tinggal masuk ke input dan nongol di display gitu aja. Terus yang terakhir ini adalah sebuah quarter car. Quarter car itu apa ya? eh kita bahas kenapa sih eh, apa ya, seperempat mobil gitu, seperempat mobil. Jadi biasanya kan mobil itu punya empat roda. Normalnya kan gitu. Nah, kita cukup ambil representasinya itu satu roda aja dengan suspensinya. Jadi ini suspensi satu mobil. Ini pertanyaan aja. Nah, di sini tuh eh, ada dua massa. Jadi di sini ada dua massa kan, MS sama MC. Nah, MS itu yang mesh ya kalau nggak salah. Dia tuh mesh car, eh, apa, car body, terus satu lagi mesh, maaf. Jadi yang satu tuh buat massa body mobil itu ditopang dengan suspensinya berapa, terus ada massa rodanya itu dan sistem apa, yang bawah itu sebutannya unspring mass. Nah, kalau ada di sini juga ada dua pegas dan dua peredam. Nah, di sini ada K-nya itu gas satu. Nah, ini K2 ini peredam apa, H2 juga. Nah, C-nya ini peredam. Nah, jadi yang satunya itu pegas dan damper ke suspensi antar bodi dan roda. Satu lagi itu pegas dan damper ke kontak ban dengan jalan. Nah, gerak mobil apa? Mobil itu kan misalnya ada lubang. Nah, jadi suspensi itu tuh dia bakal memanfaatkan gerakan bodi mobil sama roda. Jadi kalau misalnya persamaan geraknya itu diturunkan ke masing-masing hukum, misalnya hukum Newton. Nah, kan masing-masing itu punya massa. Nah, selain itu persamaan diferensialnya itu juga bisa diimplementasi di simulink dengan kita manfaatkan inputnya itu kayak gini, gainnya dialirin, dia bakal membanding-bandingkan kondisinya. Kita pakai integrator, gain, zoom, dan sebagainya. Terus kita bisa lihat respon gerakannya dari roda sama mobil. Tujuannya ya biar mobilnya tuh tetap rata. Jadi dia tuh tetap membandingkan posisi roda sama posisi mobilnya, dibandingkan semua pakai gain dan sebagainya. Nah, terus di sini kita juga bisa menggunakan transfer function juga. Nah, transfer function ini dibangun dengan pendekatan diferensial lagi. Nah, diferensial dengan memasukkan bentuk transfer function-nya lagi, kita masuk pakai blok transfer function. Nah, di sini tuh transfer function yang pertama itu mewakili hubungan apa namanya, jalan dengan gerakan roda. Nah, jadi transfer function kedua buat itu membandingkan jalan sama gerakan rodanya. Terus yang kedua itu buat mewakili hubungan jalan sama gerakan bodinya. Nah, kalau hasilnya udah bisa dilihat, terus dengan cara ini, ntar dia bakal membandingin lagi apakah sudah sesuai, terus bakal dicek error lagi. Apa namanya? Bakal dicek dah. Kalau misalnya udah sesuai ya udah, dia bisa kalau udah membandingkan respon roda sama bodinya, ini apa namanya, kita bisa menganalisis seberapa efektif suspensi meredam getaran jalan. Idealnya roda itu kan mengikuti kontur jalan, bentuk jalan. Nah, jadi tapi kalau bisa bodi mobilnya itu tetap stabil gitu kan, stabil, nggak naik turun. Jadi quarter mobil itu bisa dipakai untuk desain suspensinya gitu. Ya, mungkin kurang lebih sekian. Semoga bisa dipahami. Saya tahu banyak kekurangan, saya juga masih belajar. Saya menerima kritik, saran, ataupun komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.